Videonya dong yang belum dibuka. Kita mau salam-salam dulu. Halo. Ya puji Tuhan, kita hari ini boleh kumpul lagi. Meskipun kita beda tempat, kita masih boleh bertemu, baik lewat Zoom, lewat YouTube, buat teman-teman semua. Ya. Ya mungkin hari ini kita mau terus bersuka cita, kita mau terus fokus pada Tuhan, dan kita mau menaikkan satu lagu pujian. Kita mau menari, kita mau menyanyi, kita mau bertepuk tangan, kita mau fokus untuk menaikkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Semangat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi dengan semangat, katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Angkat tangannya yuk. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka citalah. Sekali lagi dengan lebih semangat kita mau katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam siapa? Yang keras. Dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersuka dalam Tuhan. Angkat tangannya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka cita. Lebih semangat lagi, kita mau nyanyikan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Kita sorak-sorai buat Tuhan yuk. Tepuk tangan cuma buat Tuhan yang maha tinggi. Ya, kita mau hari ini fokus pada Tuhan. Kita mau terus bersyukur bahwa setiap hidup kita, setiap hari-hari kita, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menuntun langkah kita, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan rindu kita boleh datang padanya saat kita memiliki beban, maupun saat kita sedang bersuka cita. Pada pagi hari ini, mari kita mau letakkan setiap permasalahan yang menghadang kita. Kita mau letakkan setiap beban di hati kita. Kita mau fokus hanya pada Tuhan. Kita mau memandang kebesaran Tuhan pada pagi hari ini. Dengan hati yang tenang, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan hanya kepadamu Tuhan, Allah kami yang bertahta,
Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang begitu dahsyat, Allah kami yang begitu baik dan begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, mungkin kami di dalam kegelapan hati kami, mungkin kami sedang kehilangan arah Tuhan. Namun kami mau menyadari Tuhan, dan kami mau mengakui bahwa Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang senantiasa memperhatikan kami. Engkau Allah kami yang senantiasa menuntun langkah kami apapun yang kami lalui Tuhan. Tuhan, kami terbatas. Kami hanya manusia biasa yang memiliki begitu banyak kelemahan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersujud kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyadari kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau bersandar hanya kepada-Mu. Kami mau berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Allah kami, Raja kami, pemilik hidup kami. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami merasa mampu kami berjalan sendiri. Ampuni kami Tuhan jika kami melupakan Engkau, kami meninggalkan Engkau, kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena ketika kami kembali kepada-Mu, kami mendapati hati yang begitu penuh kasih, yang mau mengampuni kami, yang mau terus memandang kami dengan kasih, yang merindukan kami boleh terus datang Tuhan. Karena saat ini Tuhan, di dalam kelemahan kami mau bersyukur kepada-Mu. Di dalam kelemahan kami mau berserah dan berpasrah kepada-Mu. Dan kami mau percaya Engkau Tuhan kami yang besar, yang akan selalu menjaga kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami mau terus mencari hadir-Mu Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan rasa syukur kami mau nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nah Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ya, sepenuh hidup kami Tuhan, kami mau terus bersyukur padamu. Tidak akan Apapun kondisi kami Tuhan, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. benar Tuhan, kami punya Engkau yang begitu besar yang mengasihi kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mau menyadari kebaikan-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang Allah kami yang senantiasa menjaga kami. yang Allah telah kami yang senantiasa menuntun dan menemani kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau yang berperang bagi kami Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang melawat kami Tuhan, dan Engkau yang memenangkan hidup kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, dengan rasa syukur kami, dengan penuh iman kami mau menyanyikan bahwa Engkau lebih besar dari segala permasalahan kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan kemenangan kami. Kaulah kami Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah kami yang baik, Kaulah kami yang setia. Tak Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah yang tak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat keluarga kami, Kaulah yang menyertai keluarga kami Tuhan. Kaulah yang tak pernah membiarkan kami kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah yang tak pernah kehabisan cara Tuhan untuk menolong setiap kami, untuk mengangkat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah kami, Kau sahabat kami, Kau pribadi yang tak pernah memandang kami sebelah mata. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk setiap Terima kasih-Mu kasih Tuhan. untuk setiap Terima berkat-Mu Tuhan, kasih Tuhan. untuk setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah Terima terlambat kasih Tuhan. Tuhan. Kau yang mengambil alih seluruh hidup percaya kami. Tuhan. Kau yang menuntun langkah kami, dan Kau Allah kami yang besar Tuhan. Dan sungguh hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami Terima tinggikan. kasih Tuhan. Biar seluruh makhluk memuji Tuhan, biar seluruh makhluk mendengar betapa besar dan dahsyatnya Engkau Tuhan melalui nyanyian pujian kami Tuhan. Dan Engkau yang bertahta di atas penyembahan kami saat ini Tuhan. Dan dengan segenap hati kami saat ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah.
di atas segala-galanya Tuhan. Ini setiap kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Dengan kekuatan kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Bersyukur padamu Yesus, ya Rohku. Barada syukira la barada syukur. Kia ora syukur. Syukur barada. Kami mau pakai saat ini Tuhan. Ya, rasakan kasih-Mu. Ya, Rasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami saat ini Tuhan. Ya, syukur barada. Ya, berada. Untuk JCG silakan diambil alih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami boleh mengalami kasih-Mu dalam setiap detik kami. Kalau pada pagi hari ini Bapa, kami berkumpul, kami menyatukan hati kami, supaya kami boleh mengalami hadirat-Mu. Maka biarlah Engkau bekerja dalam waktu-waktu ini ya Bapa. Bapa, berikanlah kami telinga seorang murid dan berikan kami hati yang lemah lembut, supaya setiap firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini boleh benar-benar kami terima dan tumbuh subur dalam hati kami sehingga berbuah. Sehingga setiap dari kami, baik kami istri maupun suami, kami benar-benar menjalankan perintah-Mu dan kami benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan mulai dari keluarga kami. Terima kasih Allah Bapa. Bapa, kami persembahkan juga hamba-Mu yang tidak berarti ini
Biarlah Engkau kuasai dan Kau pakai sesuka hati-Mu, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Semoga suara saya terdengar jelas semuanya. Sungguh bersuka cita boleh berkumpul dengan Bro NC semua dari PDKK Santa Teresa Avila. Ini ngomong-ngomong bahkan ada yang dari Bandung ya. Nat, halo, apa kabar Nat ya? Luar biasa sekali. Baik, saudara terkasih, ini masa-masa katanya new normal ya. Tapi new normalnya ini benar-benar saya percaya bukan hanya saya, tapi banyak orang yang masih beradaptasi dengan kondisi yang saat ini. Dan dalam beberapa minggu ke depan, temanya adalah bicara tentang keluarga. Dan saat ini saya membawakan tema tentang istri adalah leher. Oke. Temanya di sini adalah istri adalah leher. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya, kenapa kok pakai tanda tanya? Istri adalah leher. Nah, berarti kan masih ragu-ragu ya. Istri ini leher atau bukan? Leher, kepala, mata, yang mana begitu. Tapi kalau bicara istri adalah leher, sebenarnya menurut saya istri itu bukan hanya leher, tetapi tubuh. Nah, masalahnya kepala itu bukanlah kepala kalau tanpa tubuh, dan tubuh tanpa kepala itu akan menjadi liar, tidak terkendali. Maka kita akan belajar bahwa Tuhan menciptakan wanita, menciptakan kita sebagai istri itu sebenarnya apa tujuan dari Tuhan? Kita lihat dari Kejadian 2 ayat 18. Di sini disampaikan bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka aku, Allah, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Allah melihat bahwa pria, suami itu tidak baik kalau seorang diri saja. Maka Allah menjadikan penolong bagi suami yang tentunya sepadan dengan suami, dengan dia. Nah, seringkali kita dengar kita sebagai istri itu dikatakan sebagai penolong. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu bahwa fungsi kita sebagai penolong ini, kita menolong yang bagaimana? Kita menolong untuk menjadi apa, ya? Untuk menjadi apa? Karena belum tentu ketika menikah banyak istri-istri yang berpikir mereka itu terkena sindrom Cinderella, ya, bertemu dengan Prince Charming dan berharap akan happily ever after. Tapi ternyata itu hanya terjadi sampai dengan bulan madu saja. Sehingga ketika mereka sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka mulai bertanya-tanya, saya ini menjadi istri, apa sih yang harusnya saya lakukan? Dan sini kata menjadi menolong bagi suami kita yang sepadan dengan dia. Nah, menolong ini menolong bagaimana? Ada 2 hal, saudara-saudara terkasih. Yang pertama adalah ternyata Tuhan menciptakan kita sebagai istri itu untuk menolong suami supaya visi Allah yang Allah berikan kepada suami kita itu bisa terwujud. Ya, bisa terwujud. Maka pertanyaannya, apakah kita tahu apa visi Allah yang Allah berikan kepada suami kita, kepada diri kita, supaya kita bisa menolong suami-suami kita? Karena kalau kita tidak tahu apa visi Allah dalam suami kita, maka kita juga tidak tahu apa yang harus kita tolong. Nah, sebagai seorang istri, maka yang pertama kita harus tahu dulu apa visi Allah dalam diri suami kita. Allah menciptakan setiap manusia tentu untuk menjadi kabar baik, untuk menjadi saluran berkat dan kasih Allah bagi banyak orang. Apakah kita sudah menolong suami kita untuk menjadi seseorang yang menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau kita sebagai istri, kita tidak menolong, yang kita lakukan adalah kita hanya menuntut, kita hanya meminta-minta, kita hanya memberikan masalah pada suami kita. Nah, apakah kita sudah menjadi penolong? Karena yang kedua, kalau kita belum tahu apa visi Allah dalam diri suami kita, maka apa yang mau kita tolong dari suami kita? Nah, yang kedua, apa yang perlu kita tolong?
kita sebagai istri adalah menolong suami untuk menjadi kepala. Karena banyak dari firman Tuhan berkata, hai suami-suami, engkau adalah kepala, seperti Kristus adalah kepala dari gereja. Nah, kita menolong suami kita untuk menjadi kepala. Kepala di mana? Baik itu di rumah, baik itu di dalam pekerjaan, atau mungkin dalam pelayanan, kita bantu mereka untuk menjadi kepala. Itulah sebabnya Allah melihat pria, suami tidak baik seorang diri saja. Karena Allah mau dengan adanya kita sebagai istri, kita menolong suami kita supaya mereka bisa menjadi kepala. Karena itu kalau kita baca Ulangan 32 ayat 30, di situ disebutkan satu itu cuma bisa mengejar 1000, tapi 2 orang bisa membuat sampai 10.000. Ada orang yang sharing pada saya, dia bilang bahwa saya takut untuk menikah. Kenapa? Ya, untuk membiayai diri sendiri saja saya masih tidak sanggup, apalagi nanti untuk membiayai istri, anak, dan sebagainya. Tetapi saya berkata, berdasarkan pengalaman saya dan suami juga, ketika kita menikah dan kita benar-benar menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, percayalah Tuhan juga akan mencukupkan dan akan memberkati kita. Selama kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita sebagai istri itu menolong suami, 2 hal ini yang perlu kita pahami dulu. Mewujudkan visi Allah dalam suami kita, dan membantu menolong suami kita untuk kembali pada fungsinya menjadi kepala. Karena banyak dari pria-pria suami kita, mereka juga tidak tahu, saya ini sebagai suami, saya sebagai pria, apa yang Tuhan taruh tanggung jawab dalam diri saya. Nah, sebagai istri kita harus menolong mereka supaya mereka tahu. Itu yang disebut sebagai penolong. Dan kata-kata yang sepadan ini bukan hanya bicara baik itu secara pengetahuan atau pendidikan atau status ekonomi atau apapun, tapi sepadan ini bicara tentang visi Allah. Apakah kita sebagai istri itu tahu apa yang kita perlu tolong pada suami kita supaya visi Allah itu bisa terwujud. Nah, sekarang kita mau belajar bahwa bagaimana cara kita menolong suami kita. Ya, bagaimana kita bisa sebagai istri menjadi penolong suami. Kita belajar dari 1 Petrus ayat 3, pasal 3, ayat 1 sampai 4. Di sini disebutkan bahwa, hai demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bahwa murni dan salehnya hidup istri mereka. Perhiasanmu janganlah hanya secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi di sini saya ambil ada 3 hal, bagaimana kita sebagai istri, kita bisa menolong suami kita untuk mewujudkan visi Allah, baik pada diri suami, pada keluarga, maupun kehidupan kita. Yang pertama kita bicara adalah tunduk pada suami. Banyak ayat mengenai tunduk pada suami, itu yang wanita belum tentu mereka mau menerima. Mereka belum tentu rela. Karena kalau dengar kata tunduk, kita seringkali ingat ini seakan-akan seperti budak kepada tuannya. Ya. Budak kepada tuannya, padahal bukankah sekarang ini emansipasi wanita. Jadi kalau disuruh tunduk pada suami, tunggu dulu tunduk yang seperti apa. Tetapi Alkitab mencatat, yang Alkitab katakan banyak tentang istri selalu berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kenapa sih kita bicara tentang ketundukan pada suami? Karena di sini kita bicara ketaatan kepada Allah. Banyak para istri-istri yang membaca firman dan mau menjalankan, tapi khusus ayat-ayat tertentu mereka exclude atau mereka tidak lakukan karena mereka masih belum benar-benar mau taat sepenuhnya. Dan itu ternyata banyak wanita yang mereka keberatan untuk tunduk pada suami. Padahal kalau kita bicara tunduk pada suami, itu bicara yang pertama kita bicara ketaatan kepada Allah. Seperti Kolose 3 ayat 18 katakan, ketaatan kepada Allah.
Dan kita lihat juga dari 1 Korintus 11 ayat 3. Sebentar. Di sini dikatakan bahwa tetapi aku mau supaya kau mengetahui, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Maka kita perlu kembalikan tutunan dari yang diminta oleh firman Tuhan, yaitu apa? Bahwa kepala dari istri adalah laki-laki dan kepala dari laki-laki adalah Kristus. Jadi kalau kita tidak tunduk pada suami, kita tidak jadikan suami kita sebagai kepala, tatanan ini tidak pada tempatnya. Ibarat kalau seperti pipa airnya ini tidak pada tempatnya sehingga tidak bisa menyambung dengan baik. Kalau tidak bisa menyambung dengan baik, maka berkat kasih Allah itu tidak bisa mengalir dengan lancar. Sehingga penting kalau kita mau menolong suami kita untuk mewujudkan visi Allah, menjadikan mereka sebagai kepala, yang kita harus lakukan adalah tunduk pada suami. Tunduk yang dimaksud di sini bukan berarti seperti budak kepada tuan. Karena di sini katakan, hai istri-istri tunduklah pada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya percaya setiap dari kita tunduk kepada Kristus bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita merasa sebagai budak, tapi karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita merasa bahwa begitu baiknya Kristus dalam hidup kita, dan kita mau menyerahkan diri kita dengan sukarela terus-menerus tunduk kepada Kristus. Hal yang sama seperti kepada suami juga. Karena dengan kita tunduk pada suami, suami akan kembali kepada fungsinya. Berapa banyak dalam keluarga itu terjadi perpecahan, terjadi kekecewaan. Karena apa? Karena suami tidak berfungsi sebagai kepala. Dan kenapa suami tidak berfungsi sebagai kepala? Karena istri tidak menolong suami untuk menjadi kepala. Boleh Bapak Ibu percaya atau mungkin tidak, tapi salah satu survei secara psikologis dikatakan bahwa anak perempuan merasakan rasa aman ketika mereka melihat ayahnya berfungsi di rumah. Tetapi ketika sebagai istri, kalau kita tidak tunduk pada suami dan kita malah cenderung untuk mengatur suami, kita membelot pada suami, tidak mau taat apa yang dikatakan suami. Dan mungkin kita berkata pada anak kita, sudah, tidak perlu ikut katanya papa. Papamu itu nggak karu-karuan, gitu kok mau diikuti. Tanpa sadar kita sedang mengajarkan pada anak kita untuk tidak taat pada otoritas. Tanpa sadar kita menimbulkan rasa kecewa pada diri anak kita karena anak kita tahu ayahnya tidak taat, tidak pantas untuk ditaati. Dan ketika mereka tidak taat pada otoritas yaitu pada ayah, tanpa sadar mereka akan timbul jiwa pemberontakan, dan itu juga akan terjadi kepada ibu, kepada istri, dan kepada orang lain ketika mereka tumbuh menjadi seseorang yang dewasa. Maka penting untuk tunduk kepada suami. Tapi pertanyaannya, iya kalau suami saya seperti Kristus. Bagaimana kalau suami saya tidak seperti Kristus? Iya kalau suami saya baik. Gampang kalau suami saya baik, tanggung jawab, dan dia benar-benar mengasihi keluarga. Suami saya batang hidungnya tuh cuma ketahuan setahun 2 kali. Karena sisanya saya nggak tahu dia pergi kemana. Suami saya cuma datang dan minta uang sambil pukul saya lalu dia pergi. Apa yang saya mau tunduk? Tetapi kembali ke ayat nomor 1. Kita bicarakan tunduk pada suami itu adalah taat kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi pada suami kita, kalau kita mau taat pada Allah, siapa yang kita pandang, saudara-saudara terkasih? Allah ataukah kondisi suami kita? Ya. Karena masalahnya di sini, banyak kenapa para istri-istri itu sulit untuk tunduk pada suami, karena pertama, mungkin mereka ada kekecewaan. Ya. Kekecewaan ini bisa muncul karena tadi ketika menikah, mereka belum tahu apa tujuan para istri ini menikah. Mereka berpikir mereka akan mendapatkan pangeran charming, ya. Mereka akan bahagia, mereka akan menjadi ratu penguasa rumah, mereka akan menjadi, pokoknya yang baik-baik. Tapi ternyata kenyataan seringkali berbeda. Sehingga mereka kecewa pada pernikahan. Suami yang dulu romantis ketika pacaran,
Ya, dulu kalau istrinya kena nyamuk digigit sedikit udah langsung, aduh sayang, kasihan kena nyamuk gitu ya. Kalau sekarang mau jatuh, mau luka, malah dimarahi. Loh, kamu kenapa kok nggak hati-hati? Banyak kekecewaan yang muncul pada istri-istri. Ketika menikah, makannya dinner di restoran besar. Setelah menikah, buru-buru mau ngajak ke restoran besar, ya, yang ada malah duitnya habis melulu. Dibuat apa? Ditinggal pergi main sama teman-temannya. Suami tidak memperhatikan istri. Banyak kekecewaan yang terjadi. Dan kekecewaan itu terjadi karena kita sebagai istri, kita menjalani fungsi kita sebagai istri bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tapi berdasarkan kebenaran apa yang dunia katakan. Apa yang dunia katakan. Yang kedua, kenapa banyak istri-istri sulit tunduk pada suami? Bisa karena pola didik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya tumbuh sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, kami wanita semua, dan saya tumbuh sebagai seorang yang sangat mandiri. Jadi semenjak kecil saya terbiasa untuk melakukan segala sesuatu sendiri, mengambil keputusan sendiri, mengerjakan sendiri, ya, sehingga orang tua saya itu istilahnya lebih banyak, ya, mereka tahu hasil akhirnya saja. Sehingga ketika saya menikah, saya sedikit kesulitan ketika saya harus sedikit-sedikit membahas segala sesuatu dengan suami saya. Saya sedikit kesulitan ketika dalam banyak hal, ternyata sebagai istri saya harus menghormati suami saya dengan mendiskusikan, dengan minta pendapat, dengan menghargai keputusan dari suami saya. Nah, tunduk pada suami pada saat itu tidak selalu dalam hal berarti kita tidak marah-marah, tidak apa, bukan. Tapi dalam hal kecil termasuk yang saya lakukan, bagaimana saya belajar untuk taat pada keputusan suami saya. Ya, taat pada keputusan suami saya. Dan itu menjadi satu perkara yang cukup besar dalam rumah tangga kami, karena satu hal, suami saya juga anak pertama, sehingga kami sama-sama keras orangnya, kami sama-sama biasa memimpin, kami biasa sama-sama punya pendapat, dan ini seringkali timbul konflik di antara saya dan suami. Karena ini bicara tunduk pada suami, waktu itu saya pikir ya kita kan sama, equal, kita kan sejajar, kita sama-sama posisinya tidak berbeda. Jadi kenapa saya harus tunduk pada suami? Tetapi setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, tunduk ini bicara bukan berarti kita tidak boleh punya pendapat, tidak boleh punya rencana atau keputusan. Tapi bagaimana kita menghargai suami kita, menghormati suami kita, melibatkan mereka, minta keputusan dari mereka, sehingga kita menjadikan suami-suami itu sebagai kepala. Dan saya belajar banyak, bahkan sampai hari ini saya belajar banyak bagaimana ibarat seorang wanita, saya itu remnya pas, ya, remnya pas. Kenapa? Karena seringkali sebagai istri, karena pola didik yang sudah bertahun-tahun, dan saat ini pun saya masih banyak belajar, bagaimana dalam mengambil keputusan, dalam belajar segala sesuatu, saya selalu bertanya pada suami saya selalu minta pendapat, saya selalu minta keputusan pada suami saya. Karena dengan begitu, saya menempatkan suami saya sebagai kepala saya. Saya boleh punya rencana macam-macam, saya boleh punya keinginan macam-macam, tapi pada akhirnya saya perlu berdiskusi, saya minta pendapat, dan apapun keputusan dari suami saya menghormati seperti keputusan dari Tuhan, dan saya dengan sukarela melakukannya. Dan itu terjadi setelah saya mengalami Tuhan, karena saya baru tahu sebagai istri, fungsi saya adalah penolong. Jadi bukan untuk menunjukkan keunggulan diri saya, tetapi menolong suami saya supaya dia bisa menjadi kepala, supaya dia yang unggul, supaya dia yang terdepan. Sehingga apapun yang saya bisa lakukan, bukan untuk ambisi saya, tetapi untuk kebaikan keluarga kami, untuk kemajuan suami. Ini saya juga banyak belajar sampai dengan saat ini. Karena putri kami satu orang, perempuan, dan puji Tuhan ketika saya boleh mengalami kasih Tuhan, putri kami beranjak mulai remaja. Karena dengan saya menghormati suami saya,
mengajak diskusi, dan apapun keputusan yang dia berikan saya selalu ikuti. Saya sedang memberikan contoh pada anak saya bagaimana dia nanti menjadi seorang istri, menjadi seorang penolong bagi suami. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita supaya bisa menjadi penolong? Murni dan saleh. Murni dan saleh. Kenapa murni dan saleh? Kalau tadi di 1 Petrus bab 3 ayat yang kedua dikatakan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Murni dan saleh ini bicara memurnikan hati. Ketika kita murni dan saleh, kita benar-benar dekat kepada Tuhan, maka tunduk pada suami ini akan otomatis terjadi. Dan tunduk pada suami bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita memang benar-benar mengalami kasih Allah dan kita menyerahkan diri kita untuk bisa menolong suami kita. Banyak para istri-istri itu yang tunduk pada suami tapi mereka tidak tahan lama. Kenapa? Karena hatinya masih belum murni. Masih banyak ada luka-luka di hati yang mereka belum bereskan. Ada seorang istri yang datang kepada saya dan dia berkata, Bu, suami saya selingkuh, tapi setelah dia bertobat, dia pulang ke rumah. Saya berusaha menjadi istri yang baik, dengan melayani dia, dengan membantu dia di rumah. Saya berusaha, Bu. Tetapi bagaimanapun keras saya berusaha, seringkali saya mudah sekali ingat bagaimana dia dulu pergi dengan wanita lain. Bagaimana dia dulu melakukan selingkuh sana, selingkuh sini, bahkan dengan teman saya. Sehingga ketika itu terjadi, saya ada timbul pemberontakan pada suami. Bagaimana caranya saya bisa tunduk pada suami, Bu? Saudara yang terkasih, pada waktu itu Tuhan ingatkan saya satu hal. Kenapa kita perlu murni dan saleh? Karena tunduk pada suami bukan bicara tentang fisik, tapi tentang hati, tentang keseluruhan dari diri kita. Seperti kita tunduk pada Allah. Ketika kita belum benar-benar mengampuni suami, maka kita akan sulit untuk tunduk pada suami. Ketika kita masih belum beres hati kita masih banyak kekecewaan, banyak luka, kita masih tidak terima dengan kondisi ini, kita masih tidak mensyukuri kondisi kita, maka kita akan sulit untuk tunduk kepada suami. Dulu saya anak orang kaya, Bu, teman saya cerita. Dulu saya anak orang kaya. Tapi setelah suami saya jatuh dan bangkrut, apanya yang saya mau tunduk? Mending saya pulang ke rumah papa saya. Papa saya rumahnya lebih bagus. Suami saya bahkan rumah sudah diagunkan. Dia bilang seperti itu. Maka kalau kita tidak benar-benar mensyukuri, kita benar-benar mengalami kasih Allah, kita benar-benar menghapus segala kekecewaan, maka akan sulit untuk tunduk pada suami. Kenapa kita juga perlu murni dan saleh? Kita perlu dekat pada Allah. Karena ternyata doa belum tentu akan mengubah keadaan, tapi doa pasti akan mengubah diri kita. Amin, saudara. Ini dikatakan oleh Beata Teresa dari Kalkuta. Doa itu tidak selalu mengubah segalanya, tapi doa mengubah hati kita, dan kita akan mengubah keadaan. Untuk bisa tunduk pada suami, untuk bisa memposisikan diri sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak mudah. Maka perlu untuk kita tunduk dulu kepada Allah, punya hubungan yang baik dengan Allah, maka kita akan tahu. Dulu saya dalam mengambil keputusan, saya cepat sekali. Tetapi setelah saya semakin memiliki hubungan dekat dengan Allah, saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ibaratnya rem saya sekarang lebih pakem. Ya. Kenapa? Karena ketika mau mengambil keputusan apapun, saya tanya dulu pada suami saya doa, saya bisa lebih tenang. Dan doa di sini juga penting karena ini merupakan kekuatan. Seperti 2 minggu yang lalu, Romo katakan bahwa ketika kita menikah, itu bukan hanya 2 orang, tapi ada 3, yaitu ada pribadi Allah yang turut bekerja. Maka apapun kondisi suami, bagaimana kita bisa tunduk, itu terjadi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Allah. Ketika suami belum seperti yang kita inginkan, tapi kita bisa benar-benar tunduk, itu karena kita memandang Allah. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa tunduk pada suami, kita bisa menjadi penolong. Kita ambil
dari 1 Petrus bab 3 ayat yang ketiga, yang keempat. Di sini dikatakan roh yang lemah lembut dan tentram. Ini sangat menarik sekali. Roh yang lemah lembut dan tentram itu seperti apa? Karena wanita itu satu hari mengeluarkan berapa ya? 5.000 suku kata kalau tidak salah ya. Jadi kalau 5.000 suku katanya belum keluar itu rasanya belum puas gitu ya. Tetapi kalau dalam hati kita belum lemah lembut dan tentram, maka suku kata yang keluar ini adalah suku kata yang panas, yang penuh dengan pertengkaran. Bahkan kalau saudara yang terkasih lihat di Amsal, itu sampai ada 4 ayat berkata tentang istri atau perempuan yang suka bertengkar. Ya. Katanya celakalah engkau bila serumah dengan wanita yang suka bertengkar. Wanita yang suka bertengkar akan menghalau berkat dan sebagainya bisa dilihat. Begitu banyak itu dikatakan tentang istri atau perempuan yang suka bertengkar. Nah, kenapa kok dikatakan lemah lembut dan tentram? Karena ketika kita lemah lembut dan tentram, kita menolong suami kita untuk mengalami hadirat Allah di rumah. Kenapa banyak suami-suami itu tidak tahan di rumah? Ya karena kalau mereka di rumah, mereka baru pulang, istrinya itu pasang muka galak seperti harimau, ya kan? Mau duduk sini salah, mau duduk situ salah. Baru duduk si istri sudah ngomel panjang lebar. Terus dia mikir, mending saya ngafe kalau begini. Saya di kafe, baru duduk, udara dingin, ada wanita datang lalu bilang, malam Pak, mau pesan apa dengan lemah lembutnya? Bayangkan kalau saya di rumah Bu, kalau sama istri saya, baru saya pulang copot sepatu, istri saya sudah bilang, Pap, ini gimana kapan bayar Pap? Pap, kamu kok pulangnya malam? Kamu ngapain aja? Kamu pasti lagi sama temanmu. Maka mending saya ke kafe, katanya seorang pria seperti itu. Sehingga kalau saat ini new normal, dia tidak bisa ke kafe, dia cuma punya 2 pilihan, saudara yang terkasih ya. Satu, dia banyak-banyak berdoa. Atau yang kedua, dia minta istrinya supaya ikut PD pada pagi hari ini, ya kan? Supaya apa? Supaya dia nggak bisa ngafe, tapi di rumah pun dia bisa damai sejahtera, gitu ya. Nah, sehingga lemah lembut dan tentram ini sangat penting sekali bagi kita sebagai istri-istri. Karena kalau kita suka bertengkar, maka tidak salah, tidak ada hadirat Allah di rumah, tidak ada berkat di rumah. Sehingga dalam kondisi saat ini, kondisi COVID ya, kondisi COVID apa yang bisa kita lakukan sebagai istri yang menolong suami? Yang pertama, saya melihat banyak pria-pria saat ini kondisi ekonominya sedang sulit, kondisi bisnis sedang sulit. Ya, banyak usaha-usaha yang sepi. Perusahaan pun melakukan perampingan. Ya. Banyak yang istilahnya dirumahkan sementara atau cuti tidak dibayar. Tapi itu artinya adalah para bapak-bapak, para suami-suami banyak yang mereka kehilangan pendapatan. Lalu bagaimana bagi para istri? Istri masih bekerja, istri dapat duit yang banyak. Ya. Sehingga kalau bicara tunduk pada suami, apapun kondisi suami kita saat ini, kita perlu tetap menghormati suami kita. Bukan berarti ketika di luar kita menjadi seorang bos, orang menghormati kita, lalu di rumah kita minta suami menghormati kita, tidak. Tapi kita tetap menghormati suami kita apapun kondisinya saat ini. Ada kenalan saya yang dia sebenarnya adalah bos cukup besar di salah satu travel agent. Tapi seperti kita tahu bersama, saudara yang terkasih, saat ini tidak ada orang bepergian, jadi ya sudah pasti travel agentnya itu sepi sekali. Dan yang dia lakukan saat ini apa? Dia berjualan ayam goreng. Apa yang dia katakan? Kalau saya dan istri belum di dalam Tuhan, mungkin istri saya akan meninggalkan saya. Karena begitu banyak hutang saat ini. Tapi saya bersyukur istri saya sangat mengasihi saya. Dia pintar bikin ayam goreng, dia bantu saya jualan ayam goreng saat ini. Si istri sangat menghargai dan menghormati suami. Si istri menolong suaminya supaya tetap ada kegiatan, tetap ada uang yang masuk. Apalagi yang kita bisa lakukan sebagai istri-istri? Banyak-banyak berdoa, ibu-ibu. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa supaya hati kita ini boleh lebih lemah lembut. Banyak-banyak berdoa supaya Tuhan boleh bukakan jalan buat suami kita.
Berapa banyak dalam satu hari kita berdoa bagi suami supaya suami kita diberkati secara luar biasa. Kalau dulu sebelum mengenal firman Tuhan, saya berdoa. Tapi tidak banyak saya berdoa benar-benar memberkati suami saya. Tapi setelah saya mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup saya benar-benar berdoa. Saya berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati suami saya berlimpah. Biarlah segala sesuatu yang diperbuat suami saya berhasil. Biarlah Engkau perluas areanya ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena saya tahu posisi saya sebagai istri, saya menolong suami saya supaya dia bisa menjadi kepala, supaya bisa berhasil dalam pekerjaannya, supaya dia bisa dihormati orang, supaya dia bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itulah fungsi kita sebagai istri. Dan berikutnya, apa yang bisa kita lakukan di masa sekarang? Lemah lembut dan tentram. Lemah lembut dan tentram. Maka kalau kita sekarang banyak di rumah, kumpul dengan suami, dengan anak, ya, banyak ibu-ibu itu yang bercerita seperti ini. Gara-gara COVID, rumah tangga saya berubah jadi rumah makan, begitu katanya. Kenapa kok rumah makan? Sehari masak 3 kali. Ya. Dari dapur ruang makan, nggak berhenti keluar masuk kayak rumah makan katanya. Ya tidak apa-apa. Artinya ini kesempatan kita boleh menjadi berkat buat keluarga kita. Ini artinya kesempatan bagi kita istri-istri untuk boleh masak untuk suami kita, ya, untuk bisa menghadirkan cinta kita kepada suami dan anak kita. Lemah lembut dan tentram. Lemah lembut dan tentram ini saya juga banyak belajar. Kalau saya tidak suka sesuatu, saya bukan tipe orang yang cerewet sebenarnya. Kalau saya tidak suka sesuatu, saya cenderung diam, ya. Karena saya berpikir dulu kalau saya diam kan lumayan, saya tidak ngomel, ya kan? Kan lumayan tidak cerewet di rumah. Tetapi diam belum tentu lemah lembut dan tentram. Karena suami saya tahu kalau saya diam, itu katanya diam saya ada 2 hal. Diam damai dan diam murka, katanya begitu, ya. Dia tahu saya diam murka, dia bilang, "Kenapa? Ada apa?" Karena meskipun kelihatannya diam, saya tidak ngomel, tapi auranya itu mematikan, kata suami saya, ya, mematikan. Ya, bercandanya tuh begini, kalau saya lewat itu tanaman pada layu, gitu ya, anjing-anjingnya pada kain-kain semua, gitu ya. Jadi ternyata diam itu belum tentu lemah lembut dan tentram. Maka penting juga untuk kita memiliki hati yang beres supaya dalam masalah apapun kita tetap ada damai, sejahtera, dan sukacita. Sehingga lemah lembut dan tentram ini, baik kita berbicara, baik kita sebagai istri diam, itu kita membawa hadirat Allah di dalam keluarga kita. Nah, sekarang apa yang suami perlu lakukan? Yang pertama, mengasihi istri. Banyak sekali dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Seperti apa? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti Kristus mengasihi kita. Artinya kasih yang bagaimana? Kasih yang benar-benar murni menerima apa adanya kondisi pasangan kita. Ya. Kenapa banyak terjadi perselingkuhan? Karena banyak dari suami-suami itu tidak mengasihi istri apa adanya. Dulu waktu sebelum menikah, badannya seperti biola. Sekarang badannya seperti bas betot, lurus gitu ya. Sehingga banyak pria terus kemudian mencari wanita lain yang badannya seperti biola lagi. Padahal bapak-bapak, bukankah istri Anda dari biola menjadi bas betot karena Anda juga, begitu ya. Maka mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi jemaat, mengasihi apa adanya. Mengasihi kekurangan dari istri apa adanya. Suami saya lebih dulu terlibat secara aktif dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga awal-awal setiap kali dia mengajak saya untuk terlibat aktif, saya bilang, oh enggak, saya enggak gitu-gitu, saya bilang seperti itu. Saya ke gereja, tapi kalau terlibat aktif, benar-benar menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, benar-benar menyerahkan diri saya pada Tuhan, pada saat itu saya belum. Suami saya lebih dulu. Dan suami saya tahu saya bukan tipe orang yang bisa dipaksa.
Sehingga sekali dua kali diajak saya bilang, oh enggak usah, kamu aja. Saya enggak usah, saya bilang seperti itu. Tetapi suami saya menunjukkan bagaimana dia berubah dan lebih mengasihi saya. Kalau dulu suami saya orangnya cukup melankoli, sehingga dia cukup detail dalam banyak hal. Dan dulu dia sering mengkritik saya. Tapi setelah dia bertobat dan benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Kristus, saya melihat bahwa dia menerima saya apa adanya. Dia mencintai saya apa adanya. Dan dia benar-benar mengasihi saya, sehingga saya boleh merasakan bahwa, oh, seperti ini apabila orang itu benar-benar dekat, benar-benar memberikan hidupnya kepada Tuhan. Maka penting bagi para suami-suami itu untuk mengasihi istri. Termasuk dikatakan mengasihi istri seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka ketika banyak istri-istri yang hari-hari ini mereka sibuk di dapur, mereka banyak melakukan kegiatan domestik, perlu bagi suami itu untuk membantu para istri. Membantu ini bukan berarti lalu kemudian derajatnya turun, tapi kalau kita bicara mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri, kita tahu bahwa istri kita banyak yang lelah, capek menangani banyak hal. Berapa banyak bagi para bapak-bapak yang dalam satu hari memeluk istrinya, mengecup istrinya dan berkata, I love you. Itu bapak-bapak saya kasih tahu ya, kalau istri-istri satu kali aja digituin, wah langsung luar biasa energinya berlipat ganda. Siap komandan laksanakan itu. Tetapi kalau para suami-suami tidak mengasihi istri, maka istri ini juga akan sulit untuk tunduk. Karena tunduk itu adalah efek ketika merasa dikasihi, dilindungi, maka istri itu akan otomatis tunduk kepada para suami. Yang kedua yang suami perlu lakukan, lakukanlah fungsinya. Lakukan fungsi bapak-bapak, para suami, sebagai kepala, sebagai pemimpin rumah. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa dan kenapa Hawa saja yang bercakap-cakap dengan ular di Taman Eden? Waktu itu harusnya timbul pertanyaan, si Adam lagi kemana begitu ya? Adam lagi kemana pada waktu itu? Karena pada saat itu si Hawa sedang sendirian, tidak ada Adam. Padahal Tuhan menciptakan Adam sebagai pemimpin, sebagai kepala. Maka pada saat itu karena tidak ada Adam, si Hawa didekati oleh ular. Dan Hawa jatuh dalam dosa dengan memakan buah pengetahuan. Kenapa buah pengetahuan? Banyak wanita itu karena multitasking bisa melakukan banyak hal, sehingga kalau tidak ada yang membantu mengendalikan, kami para wanita ini remnya suka blong, bapak-bapak. Ya. Maka penting bagi para suami, bapak-bapak untuk melakukan fungsinya, untuk mengingatkan kami sebagai istri, untuk menolong kami supaya ketika kami terlalu cepat, terlalu segera memutuskan, kurang bijak, ketika kami tidak tahu harus melakukan apa-apa, ada para suami yang sebagai kepala yang akan menolong dan membantu kami. Perlu untuk melakukan fungsinya, ya, perlu untuk melakukan fungsinya. Sampai hari ini pun, ketika saya lupa, terus kemudian saya mengambil keputusan sendiri, atau mungkin saya tidak mentaati perintah dari suami saya, keputusan suami saya terus ingatkan sampai hari ini juga, bahwa hai istri-istri tunduklah pada suami. Suami saya sering ingatkan dan saya masih terus belajar. Tapi kalau hari ini saya boleh belajar menjadi istri yang penolong sesuai firman Tuhan, itu juga karena peran bagi suami saya. Yang ketiga, kita bicara tentang keterbukaan. Ya. Ini diambil dari Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25, di situ berbicara bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Yaitu di sini, mereka berdua telanjang, manusia dan istri itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara yang terkasih, yang suami perlu lakukan untuk menolong istri sebagai penolong adalah keterbukaan. Keterbukaan. Banyak suami istri yang terbuka, hanya di atas ranjang. Tetapi handphone dan dompetnya tertutup rapat-rapat. Ya. Mereka terbuka hanya di atas ranjang. Tapi handphone dan dompet tertutup rapat.
handphone dikasih password sampai double 2, bahkan sampai fingerprint. Supaya apa? Supaya istri saya nggak buka-buka handphone ketika saya lagi tidur, katanya begitu. Dompet juga, ya, dompet ditutup rapat-rapat. Kalau istri bilang, "Pap, ini waktunya bayar uang sekolah." Apalagi kan sekarang ya, masa-masa anak-anak mulai masuk sekolah. Perlu, meskipun anak-anak sekolahnya di rumah, tapi kan uang sekolah tetap bayar, ya kan? Bahkan habisnya lebih banyak. Makanya banyak ibu-ibu yang bilang begini, "Aduh, ini zaman sekarang uang sekolah tetap bayar, internet jebol, listrik 2 kali lipat." Nah, katanya begitu ya. Bilang kepada suami, "Pap, ini kita perlu nambah uang untuk beli pulsa listrik, untuk beli pulsa handphone." Suami suka bilang, "Ya, Mam, gak ada duit, gak ada duit, gak ada duit." Tapi begitu malam keluar pergi sama teman gitu ya, ternyata bisa habis duit ini, duit itu, dan segala macam. Ketidakterbukaan antara suami kepada istri itu ternyata menimbulkan luka pada para istri-istri. Dan kalau suami mau menjadikan istri sebagai penolong, maka suami perlu terbuka supaya istri juga tahu apa yang perlu dilakukan untuk menolong suaminya, Seorang wanita datang pada saya dan dia berkata begini, "Bu, saya kecewa pada suami saya. Kenapa? Dia selama ini mengelola usaha kami. Dia selama ini tidak bilang apa-apa, tapi tiba-tiba usaha kami bangkrut, bahkan kami terlilit hutang besar. Dan saat ini kami dikejar-kejar oleh rentenir." Si istri bilang seperti itu. "Kenapa kamu kok kecewa?" "Karena suami saya tidak bilang apa-apa. Suami saya selalu bilang semuanya baik-baik saja. Saya sebagai istri tidak minta macam-macam, Bu. Tapi kalau saja suami saya bilang kalau kondisi ekonomi sedang tidak baik, setidaknya saya bisa membantu dia dan kita tidak akan terjerumus sampai terkena hutang dan dikejar-kejar rentenir sampai saat ini diteror luar biasa, Bu." Ternyata saudara yang terkasih, keterbukaan itu sangat penting. Kalau suami tidak terbuka pada istri, maka yang terjadi adalah ada saling rahasia. Tidak bisa kita menolong dan kepala tidak bisa berfungsi kalau tidak ada keterbukaan. Kami di rumah, saya, suami, anak kami punya kebiasaan bahwa handphone memang kami password, tetapi kami bertiga semuanya tahu password handphone bersama-sama. Dan sejak menikah, kami punya komitmen bahwa masalah uang bukan lagi 2, tetapi 1, sehingga kami terbuka satu sama lain. Supaya kami bisa saling mengingatkan. Karena ada rumah tangga itu yang ternyata duitnya terpisah, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Sehingga ada wanita yang berkata, "Suami saya itu pinjam duit kepada saya." Pinjam duit kepada saya. Terus saya nanya, "Memang kalian uang terpisah, harta terpisah?" "Ya enggak juga." "Loh kok sampai pinjam duit?" "Iya, karena kalau dipakai suami saya semua habis." "Kenapa kok habis?" "Dia nggak pinter dagang, Bu. Usaha ini, usaha itu, habis semua. Maka lebih baik saya pisah. Uang saya sendiri, uang dia sendiri. Kalau dia mau habis, bangkrut, biar itu urusannya dia. Yang penting saya masih tetap bisa makan." Kalau secara logika dunia, seakan-akan benar. Tapi kalau kita kembali pada fungsi sebagai penolong, istri sebagai penolong, pertanyaannya adalah, kalau si istri tahu suaminya kurang bisa dagang, tidak bisa mengelola uang dengan benar, apakah si istri ini menolong suaminya dengan membantu mengelola uang? Ataukah dia berpikir, ya sudah kamu mau hancur saja, masuk jurang, urusan kamu. Maka kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai penolong. Kalau kita tahu suami kita tidak bisa mengelola uang dengan baik, maka tolonglah suami kita. Ya, tolonglah suami kita. Bantu mereka mengelola keuangan. Itu yang disebutkan menolong suami kita menjadi kepala. Ya. Bukan berarti kita pisah dan kita tidak mau tahu. Karena kita sebagai istri dan suami, itu kita dua menjadi satu bersama-sama. Maka, saudara yang terkasih, kembali ke tema hari ini kalau ditanyakan bahwa apakah istri adalah leher? Yes, istri adalah leher karena yang menopang kepala. Leher ini sangat penting fungsinya. Kalau orang mau memutus kehidupan, dia cukup mematahkan leher.
maka kehidupan di kepala dan di tubuh akan terpisah. Semua fungsi-fungsi saraf itu ada di leher, melewati leher dan menuju tulang belakang. Sehingga ketika leher tidak mau tunduk dan menolong kepala, maka kepala tidak akan berfungsi dengan baik. Ketika leher tidak mau dipimpin oleh kepala, maka tubuh ini akan menjadi tubuh yang liar tanpa koordinasi, tanpa pengendalian. Tetapi supaya leher ini bisa berfungsi dengan baik juga dibutuhkan kepala. Supaya istri bisa berfungsi menjadi penolong juga dibutuhkan suami-suami untuk mendukung para istri agar bisa berfungsi dengan baik. Karena itu di sini dikatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siang hari ini, pagi hari ini, Tuhan boleh ingatkan sesuatu kepada kita. Bahwa kalau kita menikah tentu bukan suatu kebetulan, dan Tuhan percayakan suatu fungsi yang luar biasa kepada kita sebagai istri-istri untuk bisa menolong suami kita, untuk bisa menutup kekurangannya, untuk bisa mendukung suami kita. Karena seperti Tuhan menciptakan Hawa, karena Tuhan melihat tidak baik kalau Adam sendirian. Kenapa tidak baik? Adam seorang diri, manusia sendiri, yang harus mengelola Taman Eden yang begitu luasnya, begitu banyaknya tanaman, binatang, begitu banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan di Taman Eden. Tapi Tuhan melihat bahwa kalau Adam sendirian, Adam juga punya kekurangan, bukan manusia yang sempurna. Adam juga punya keterbatasan. Maka Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong untuk menolong Adam. Supaya Adam bisa mengelola Taman Eden itu dengan luar biasa. Mengelola supaya setiap binatang, setiap makhluk hidup di situ tidak kelaparan dan berkat Tuhan tercurah secara luar biasa. Maka kita sebagai istri Tuhan ciptakan itu menopang, menolong suami kita. Supaya visi Tuhan yang luar biasa pada diri suami kita boleh terjadi. Apapun kondisinya saat ini. Apapun kondisinya saat ini. Karena mungkin kita melihat seakan-akan suami kita sudah tidak ada harapan. Kita saja sebagai istri mungkin sudah kecewa. Tetapi Tuhan mau ingatkan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Hai istri-istri, apapun yang terjadi pada suamimu, pertanyaannya, mengapa engkau tidak tolong suamimu? Engkau tahu suamimu jatuh dalam dosa, mengapa engkau biarkan dan cuci tangan? Engkau tahu suamimu punya banyak kekurangan, kenapa engkau tidak menutup kekurangannya itu? Engkau tahu suamimu lemah, tapi bukannya engkau tunduk dan menghormati, tapi engkau jadikan kelemahannya untuk menjatuhkan dia. Mengapa engkau lakukan itu? Bukankah aku menciptakan engkau menjadi penolong untuk menutupi, untuk melengkapi, untuk membantu suamimu? Supaya Allah punya rencana terhadap suami-suami kita, yaitu mereka menjadi imam, nabi, dan raja. Mereka bisa diselamatkan dari kehidupannya. Mereka menjadi kepala, boleh benar-benar terjadi dalam hidup suami-suami kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami percaya setiap firman-Mu yang kami terima tidak akan jatuh dengan sia-sia. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini lupa akan fungsi kami sebagai istri, biarlah pada siang hari ini, pagi hari ini Engkau ingatkan kami. Bahwa Engkau menciptakan kami bukan untuk menjadi egois untuk diri kami sendiri, tapi untuk menolong, melengkapi pasangan kami. Ajar kami memiliki hati yang tunduk kepadamu, memiliki hati yang mengasihi Engkau dengan sepenuhnya, supaya kami bisa tunduk dan menghormati suami kami. Karena tanpa penundukan dan tanpa penghormatan pada suami, maka kami tidak bisa berfungsi sebagai penolong. Tuhan, kiranya Engkau lembutkan hati kami. Kalau masih ada di antara kami yang saat ini sulit mengampuni suami, masih ada di antara kami yang kecewa pada suami. Masih ada di antara kami yang saat ini berpikir suami kami sudah tidak berguna. Kami minta ampun pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Biarlah kami menundukkan hati kami ke hadapan-Mu. Apapun kondisi suami saat ini,
Kami mau menghormati, mau menolong, mau mendukung mereka. Supaya visi-Mu boleh benar-benar terjadi. Supaya mereka menjadi kepala dan saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati para pria-pria, para suami-suami dimanapun mereka saat ini. Banyak di antara mereka juga tidak tahu bagaimana harus bertindak sebagai kepala. Maka biarlah Engkau berikan hikmat. Biarlah kami sebagai istri bisa menolong mereka. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada saat ini, para suami-suami kami, Tuhan. Biarlah berkat-Mu benar-benar tercurah bagi mereka. Terutama di saat kondisi sulit saat ini. Berkatilah mereka. Bukakan pintu-pintu berkat dalam pekerjaan mereka, Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan saat ini boleh berhasil. Dan Kau berikan ide-ide, Kau perluas area sehingga mereka punya banyak usaha yang lainnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan di atas semuanya, biarlah Engkau benar-benar hadir dalam rumah tangga kami. Supaya dari jemaat, dari gereja terkecil, yaitu keluarga kami, boleh kami benar-benar menyatakan kebaikan-Mu bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Putra, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Cindy buat firman-Nya yang sungguh luar biasa, boleh memberkati. Saya yakin bukan hanya kita yang ada di Zoom ini, tapi juga semua yang ada di YouTube yang boleh mendengarkan firman yang boleh disampaikan tadi. Bapak Ibu yang terkasih, apa mungkin kira-kira ada yang rindu untuk, atau apa ya, mungkin mau bertanya begitu? Satu atau dua orang. Satu atau dua. Cindy bisa bantu jawab ya, mungkin kalau ada yang mau tanya ya, Ce ya. Ya, gimana Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan, apa ada yang mau bertanya hari ini? Coba tolong Ko Agus juga bantu cari-cari. Ya pastikan kalau lambai ke kamera videonya dinyalakan ya, karena ini banyak yang videonya ditutup. Jangan sulit-sulit ya pertanyaannya. Apa ada yang mau tanya? Ya ini biasa habit istri-istri ini agak malu-malu kalau. Nah, ini kelihatannya anu cuy, ini diawasi sama suaminya. Ini suami. Tapi tadi rasanya ada yang sudah jiwit-jiwitan begitu ya. Oh iya, kelihatannya. Nggak ada? Atau sudah cukup jelas? Kelihatannya sudah cukup jelas. Semuanya sudah paham ini kelihatannya, Ce. Amin. Aman, Ce. Terima kasih, Ce Cindy. Sampai ketemu di pelayanan yang berikutnya. Pengumuman? Ya, pengumuman dulu. Tolong dibantu kok Agus atau Koraswin. Tunggu sebentar ya. Kita sedang menunggu hostnya ini. Ya, selagi menunggu, mari kita berpandang-pandangan. Nah, ini dia pengumumannya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin semenjak kita sudah online, maka sekarang persembahan juga harus online. Mungkin ada beberapa yang sudah merasa kok nggak ada tempat untuk memberikan sumbangan. Nah, ini sekarang bisa langsung transfer aja ke rekening berikut untuk memberkati pelayanan kami, untuk terus kita untuk kita bisa terus membawa video online tiap minggu ya, sampai kita balik ke balai juga kita bisa terus lanjut. Iya, kita akan pakai persembahan ini untuk memberkati lebih banyak umat lagi. Next, pengumuman berikutnya. Nah, PD yang berikutnya juga tidak kalah seru dengan tema orang tua versus anak yang akan dibawakan oleh Ko Cece ini.
Haryanto dari Santoso, Semarang. Koh CC dari Semarang. Pada Sabtu 20 Juni jam 10 pagi seperti biasa, kita akan open room 9.30, 9.45, 9.50 kita akan sapa-sapaan dulu, yang kangen-kangenan itu boleh kangen-kangenan dulu. Baru nanti jam 10 tepat kita mulai PD-nya. Next. Masih di dalam rangkaian tema seri keluarga. Hari ini kita sudah belajar dari sisi istri. Istri adalah leher, dan berikutnya akan diteruskan dengan orang tua versus anak, lalu mertua versus menantu, menantu versus mertua, dan ditutup dengan saat umur hanyalah angka. Ya, kita bahaslah semua soal keluarga ini sampai sejelas mungkin ya. Iya. Selain PD bersama, selain PD online ini, kita juga ada program lain di dalam YouTube. Bisa dilihat di YouTube-nya PD PKK Santa Teresa Avila dalam program 15 menit bersama Avila, yang isinya adalah pengajaran-pengajaran singkat tentang macam-macam lah. Ada soal pergilah engkau diutus, percaya berserah, ada bagaimana kita bisa membagi waktu, apa itu PD, permasalahan dalam PD, dan segala macamnya lah. Next. Kita juga ada program Manila Makin Intim dengan Avila, bisa dilihat di Instagram kami di PDPKK Teresa Avila. Yang terakhir, yang tidak kalah seru, yang mungkin juga ditunggu-tunggu, ada Prayer Box Avila. Prayer Box Avila ini akan hadir setiap Jumat malam, kalau tidak salah mungkin Jumat malam, di IG kami, di PDPKK Teresa Avila. Bagi Bapak Ibu yang mungkin rindu atau terbeban untuk menitipkan doa atau rindu untuk didoakan, silahkan masukkan ujub doa Anda ke dalam Prayer Box Avila. Tim doa Avila siap mendoakan ujud-ujud atau titipan doa Bapak Ibu selama 1 minggu penuh, dan kami jamin kerahasiaannya aman. Next. Nah, ini untuk yang sebelum yang berulang tahun. Di sini ini ada pertanyaan yang masuk ke chat, satu aja tapi dari tunggu sebentar. mana? Ini dari Ibu Jesi Wiryanto. Nah, pertanyaannya, seberapa penting keterbukaan dalam hal finansial dalam hidup rumah tangga? Bisa dijawab, Ci? Oke. Kalau firman Tuhan berkata adalah mereka saling telanjang. Jadi dikatakan terbuka ya, terbuka seluruhnya. Kalau yang saya lakukan bersama suami, kami benar-benar terbuka bahwa uang ada berapa saja, kemana saja, dipakai apa saja. Dan setiap pengeluaran kami saling tahu, suami istri saling tahu. Tujuannya supaya bisa saling mengingatkan apabila ada yang terlalu berlebihan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pengeluaran itu untuk keluarga, untuk orang tua, untuk teman, dan sebagainya. Ketika kita benar-benar saling terbuka masalah keuangan, tidak ada rahasia sama sekali, maka kita juga saling mengontrol. Artinya misal kita mau kasih orang tua atau saudara, maka kita juga pastikan adil juga kepada saudara dan orang tua yang lainnya. Ketika kita mau kasih kepada teman, kita juga akan perlu pertimbangkan bahwa kalau bulan ini kita keluar sekian untuk teman, maka kalau ada lagi kebutuhan teman lainnya yang perlu bantuan, kita perlu atur mungkin bulan depan gitu ya. Termasuk juga dengan pendapatan, karena saya dan suami kami wira swasta. Jadi wira swasta itu pendapatannya tidak pasti, tidak bisa diandalkan tetap setiap bulan. Maka kami melakukan pencatatan. Jadi kita dapat berapa saja, dari mana, supaya kita juga bisa mengontrol pendapatan bulan ini. Jadi bisa dikatakan sampai uang 1.000 lari kemana itu kurang lebih sih suami tahu saya tahu suami saya. Tujuannya bukan untuk memata-matai, tapi lebih pada kita saling mengendalikan diri. Maka karena saling terbuka pun juga kita jadi lebih penguasaan dirinya jadi harus lebih bagus. Contoh misalnya saya suka satu barang. Tapi karena saya tahu barang ini nilainya mahal, maka saya juga tidak serta-merta langsung membeli. Saya mesti lihat kondisi keuangan seperti apa, apakah bulan ini ada kebutuhan, saya mesti tanya sama suami boleh atau tidak, termasuk ini mau dicicil atau langsung. Jadi semuanya kita bahas secara terbuka. Dan yang berikutnya, ketika kita sudah memutuskan bahwa
setiap pengeluaran itu dipakai apa, maka kita tidak boleh saling mengungkit-ungkit satu dengan yang lainnya. Kita tidak mengungkit artinya, wah ini habis duitnya gara-gara kamu begini, gara-gara kamu begitu. Itu tidak ada. Kenapa? Karena sebelum kami mengeluarkan uang, karena tahu sama tahu, maka ya harus atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi seringkali kenapa terjadi masalah itu karena ada uang-uang yang tidak tahu larinya kemana. Jadi karena di firman dikatakan telanjang ya, artinya ya benar-benar kita terbuka sepenuhnya. Kita punya pencatatan bahkan uang itu keluar kemana saja, untuk apa, kita buat budgeting. Jadi ya kalau ditanya seberapa terbuka, sangat terbuka sekali. Karena keterbukaan itu penting untuk satu, kita saling mengendalikan diri. Lalu yang kedua, tidak ada curiga-curigaan. Dan yang ketiga, kita bisa saling mengingatkan. Kita bisa saling mengingatkan. Ya. Karena banyak suami istri yang bertengkar gara-gara apa? Suaminya tuh kalau diminta duit bulanan sulit, tapi untuk beli mainan mobil-mobilan game, itu bisa beli sampai harganya sekian juta. Nah itu istri bisa marah. Atau sebaliknya, bahkan istri beli tas mahal, tapi suami tiap hari dikasih makan tahu dan tempe. Nah ini si suaminya juga menderita, begitu ya. Setiap kali ditanya, kok cuma tahu tempe, nggak ada duit, gitu aja. Kan? Tapi kemana uangnya? Karena itu tidak akan timbul rasa percaya. Termasuk kalau kita baca di Amsal, di situ dikatakan bahwa istri-istri itu mengelola keuangan dengan baik. Sehingga ya tadi perlu ada keterbukaan, terbuka apa adanya, kita fair, saling mengontrol, saling mengingatkan. Itu saya rasa. Gimana Bu Jessi, cukup penjelasannya? Bisa dibuka mic-nya Ci, di pojok kiri bawah bisa Pojok dibuka. kiri bawah mungkin bisa dibuka Untuk merespon Ci Cindy. Sepertinya sudah cukup jelas ya Ci ya. Oh iya, mungkin masih di mute sama host ini, tidak bisa dibuka. Oke siap, sudah cukup jelas C. Terima kasih penjelasannya. Ada satu pertanyaan terakhir, saya juga kurang tahu tapi ini dari siapa. Ya kita nggak perlu tahu dari siapanya, kita anonim lah, kita anggap dia anonim ya. Ini pertanyaannya kurang lebih seperti ini C. Kalau misalnya istri tidak mau berdoa tapi tetap ke gereja mungkin karena suaminya mengharuskan, suami sudah berusaha berubah dari asalnya yang dulu bejat sekali, anggapannya berubah sudah 340 derajat. Ini mau balik lagi 340 derajat. 40 derajat balik. Sudah mau balik lah. Itu bagaimana? Dan suami juga memiliki kesibukan. Dan sekarang suami sudah tidak peduli dan sudah pasrah untuk melibatkan istri. Karena tiap kali diajak berdoa atau PP, jawabannya kamu sendiri belum berubah. Padahal suami berubah jadi bejat menjadi seperti sekarang. Posisi suami bejat, istri tidak tahu, tertutup rapi. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Gimana ini C? Mungkin bisa dibantu jawab C. Oke, apa yang harus dilakukan suami? Ini saya karena melihatnya dari sisi istri begitu ya. Iya. Kita tidak bisa mengubah pasangan kita. Ya. Yang bisa mengubah adalah Tuhan saja. Maka tadi penting untuk kita bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita beres dengan Tuhan, maka kita tidak akan berpikir bahwa yang kita lakukan adalah sia-sia. Terus lakukan saja. Kalau istri diajak tidak mau, ya tidak apa-apa. Jangan berputus asa. Karena kita melakukannya tidak untuk mengubah pasangan, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Terus tetap lakukan. Kalau saya ini sudah berubah loh, kok masih dia tidak menghargai? Pertanyaannya, kita berubah untuk pasangan atau kita berubah untuk Tuhan? Kalau kita benar-benar terus melakukan dan kita memandang Tuhan, maka mengubah pasangan itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Seperti suami saya terus ajak saya pada waktu itu, tapi saya bilang saya nggak gitu-gitu. Tapi waktunya Tuhan datang. Karena ketika Tuhan sudah menyapa saya, ya tidak ada yang bisa menolak. Tapi kapan waktunya tidak ada yang tahu.
Maka bagi para suami-suami juga penting untuk terus melekat kepada Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, terus berdoa. Apapun meskipun istri kita tidak mau ikut, meskipun istri kita suka ungkit-ungkit, pertanyaannya adalah Bapak melakukannya untuk Tuhan. Maka teruslah pandang Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuai dengan waktunya. Jangan putus asa, jangan merasa sia-sia. Karena kalau kita melakukan untuk Tuhan, mungkin tidak terjadi sekarang, mungkin terjadinya kita tidak tahu kapan. Tapi Tuhan tidak akan pernah sia-siakan apa yang sudah kita lakukan. Amin, Pak. Amin. Oke, terima kasih banyak C untuk penjelasannya. Kembali ke pengumuman yang paling terakhir untuk yang berulang tahun pada tanggal berapa ya? Mundur 7 hari. Berapa? Hari Minggu kemarin. Tanggal 7 Juni kalau tidak salah harusnya. 7 Juni sampai 13 Juni. Apakah ada? Termasuk C. Cindy. Atau mungkin ini biasanya yang tutup, yang membantu mendoakan ini pembicaranya loh, Cik. Iya. Cuma ini pembicaranya juga ikut Doa ulang buat aku tahun ini, juga. Cik. Ada lagi. Ada lagi? Ada ini harusnya. Sebentar, kita cari dulu siapa ya orangnya yang berulang tahun Dari ya. Avila ada Om Ud, tapi biasanya Om Ud nggak masuk Wah, Zoom. ini ada dari. Nah, siapa namanya ini, Bu? Ibu Christine. Yang ulang tahun Bu Christine-nya? Oh, masih di mute. Tolong Ko Agus atau Ko Raswin. Nah, Ya, ini ya yang ulang tahun siapa ini, Bu? Wah, masih di mute ini sepertinya. Iya. sudah saya buka ini. Oh iya. Nanti kita bawa doa Bu Christine ya. Oh iya, Ya, benar Bu Christine. oke. Ada lagi? Ada lagi kah yang lain? Ada lagi yang berulang tahun mulai dari tanggal 7 ya, 7 Juni sampai 13 Juni. Oh, ini ada Bu Ari. Bu Ari atau Pak Ari yang berulang tahun ini, Bu Ari? Ibu. Wah, ya ini ada Bu Ari. Ada lagi? Ada lagi? Wah, lumayan banyak sepertinya yang berulang tahun hari ini ya. Ya, kita akan doakan bersama-sama buat Bapak Ibu semua yang berulang tahun. Silakan mengangkat tangannya. Kita akan doakan dari sini. Iya. Sekalian kita mau tutup persekutuan kita pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat kebersamaan kami pada siang hari ini. Lebih karena ada sebagian dari saudara-saudari kami Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kehidupan, Engkau telah memelihara hidupnya Tuhan. Mulai dari awal ia lahir hingga hari ini Tuhan, hingga minggu ini Tuhan. 1 minggu kemarin Engkau boleh tambahkan usianya 1 tahun lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang boleh memelihara kehidupannya Tuhan, dan Engkau akan selalu memelihara kehidupannya. Kami serahkan keluarganya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, setiap rencana-rencananya, setiap pelayanannya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan pakai setiap dari mereka lebih dan lebih lagi. Engkau akan memperlengkapi mereka, dan Engkau akan pakai mereka sebebas-bebasnya lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembicara kami pada siang hari ini, C. Cindy. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh mengirimkan pembicara yang terbaik bagi PD kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apapun yang boleh ia bagikan selama siang hari ini Tuhan, apapun yang boleh kami dengar pada siang hari ini Tuhan, tidak akan berakhir sia-sia dan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, persekutuan kami mungkin sudah selesai dan akan selesai Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan tetap berkarya dalam setiap kehidupan kami, akan tetap senantiasa mengingatkan setiap kami, akan menuntun setiap kami. Kami serahkan serangkaian hidup kami Tuhan berikutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau boleh sebebas-bebasnya Tuhan bekerja atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami dengar pada hari ini boleh kami aplikasikan dalam keluarga kami masing-masing. Kemuliaan hanya layak bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih semuanya yang yang sudah boleh bergabung pada siang hari ini. Sampai ketemu di PD berikutnya. Kita mau sekali lagi angkat pujian yuk. Kita mau terus bersuka cita karena Tuhan curahkan berkat dan akan terus memberkati kita. Kita angkat tangan sekali lagi. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita ketemu minggu depan. Udah bisa dibuka.